Kalau dibilang momfluencer atau bukan, itu kan menurut orang lain. Kalau yang aku lakuin bisa dijadikan contoh ya alhamdulillah. Dan menurutku itu semua ibu itu ya momfluencer buat anaknya sendiri-sendiri. Soalnya kan namanya anak selalu niru apa yang orang tua lakukan. Awalnya itu tadi sebenarnya nggak sengaja. Aku nikah tahun 2017. Nah, sebelum nikah suamiku udah punya usaha fashion itu tadi. Dan setelah nikah daripada aku nggak ngapa-ngapain, jadi aku ikut jualan. Nah, di sana aku diajarin suamiku cara membangun database customer, terus cara menjaga hubungan baik dengan customer, menangani komplain itu tadi. Kalau di sini itu kalau ada komplain pasti diterima dengan sangat baik, bisa cashback, bisa juga 100% uang kembali kalau konsumen nggak puas sama hasilnya, sama produknya itu tadi. Terus selain itu juga aku baca e-book, terus diajak seminar juga keluar kota kayak gitu. Terus pernah belajar FB Ads juga. Kalau sekarang juga di Instagram. Kapan hari itu pernah ada postingan yang di Instagramku rame. Akhirnya coba diiklanin sendiri, aku inisiatif. Akhirnya juga ternyata sampai sekarang ada aja orang yang beli dari produk itu tadi. Alhamdulillah kalau traffic penjualan setiap harinya ada aja list order, disyukuri. Menurutku yaitu malah bagus seorang ibu rumah tangga yang tetap berbisnis tapi nggak mengesampingkan anaknya. Apalagi kan sekarang kemudahan teknologi, terus perkembangan teknologinya juga sangat besar. Jadi menurutku memudahkan semua orang bisa jualan, mau di rumah, mau di mana aja, itu bisa. Nah, yang penting kita sebagai ibu rumah tangga itu harus bisa bagi waktu antara ngatur anak sama urus bisnis itu tadi. Alhamdulillah aku happy karena memang ini yang aku inginkan, bisa terus sama keluarga juga. Cara menjadi mompreneur yang pertama itu tadi, kita harus bisa bagi waktu antara anak sama bisnis. Semisal bisnisnya semakin besar, kita ya berusaha belajar cari hire karyawan. Jadi kan nanti tetap bisnisnya terbantu, anaknya juga tetap keurus. Terus yang kedua penting lagi, kita wajib komunikasi sama anak, wajib banget itu. Karena kan kalau pas kita repot, kita juga ya kalau aku ke Ibrahim sering ngomong, mama mau foto, kadang aku titipin, kadang juga aku ajak, tapi ya kadang dia tetap ganggu, tapi ya sewajarnya aja, ya wes gak apa-apa, namanya juga anak-anak. Yang ketiga, ngatur keuangan. Jadi kalau aku, uang bisnis sama uang rumah tangga itu disendirikan. Nanti yang uang rumah tangga itu pun aku budget sendiri. Jadi ada plotnya buat uang makan sendiri, uang belanja, uang dolan juga ada, uang susu dan pampers, uang kita misal mau facial. Terus selain itu aku punya dompet dana dadaan. Terus ada lagi dana kesehatan. Soalnya sebelumnya nggak aku budget, ternyata waktu sakit kan bingung ya, uang itu udah habis sebelum waktunya. Mending di plot-plot itu lebih jelas, lebih enak. Itu wajib banget sih atur keuangan. Terus juga kunci keuangan juga nunda kesenangan dulu. Misalkan kita pengen dolan kemana gitu, ya udah nabung dulu aja. Kalau sekarang punya dua, yang satu ngurusin bisnis, jadi balesin customer, ngelola itu tadi. Yang satunya bagian kameramen, yang nge-shoot foto endorse dan lain-lain. Terus kalau suamiku bantu, kayak jadi direkturku gitu loh. Kalau dibilang momfluencer atau bukan, itu kan menurut orang lain. Kalau yang aku lakuin bisa dijadikan contoh ya alhamdulillah. Dan menurutku itu semua ibu itu ya momfluencer buat anaknya sendiri-sendiri. Soalnya kan namanya anak selalu niru apa yang orang tua lakukan. Ya kalau menurutku ya tetap harus fashionable, tetap maca, tetap make up, biar suami kita nggak bosen, karena kan suami sama kita sampai tua. Jadi kita harus tetap cantik kan, buat diri sendiri juga buat suami, apalagi sekarang udah jadi ibu. Kalau kiat-kiat membagi waktu, itu yang pertama itu tadi, aku tetap nomor satu wajib dikomunikasikan ke anak. Aku selalu bilang sama Ibrahim, bentar ya mama transfer dulu, kalau nggak gitu tak kasihkan papahnya atau dikasih mainan itu tadi. Bangun ini mau aku jadiin rumah produktif, jadi itu udah dipasang buat foto-foto, terus rencananya nanti mau masak-masak, udah beli peralatan buat
masak-masak. Jadi di sini tuh rumah produktif, nanti buat konten, buat video, semuanya itu di sini. Kalau endorsement kan sebelum endorse aku di konsep dulu sih, endorse-nya ini mau kayak gimana. Terus tanya juga ke klien, ada nggak referensinya mau dibuat kayak gimana. Kalau cocok sama dia juga aku langsung buatin. Sebenarnya kalau masalah endorsement itu dulu awalnya orang molo-molo karena sebelum nikah itu udah ada follower lah. Itu nggak sengaja juga sebenarnya. Aku kan sering main-main, terus di-repostin sama akun-akun Tulungagung gitu loh. Nggak sengaja ya follower itu naik. Terus ada yang endorse. Jadi malah sebelum nikah itu aku udah dapat endorse. Kan tapi hasilnya kalau dulu ya wes ala kadarnya. Ya karena kan sekarang musimnya content creator juga sih. Ya kan udah ada follower. Jadi aku pengen nyeriusin ke situ juga. Rencana ini juga idenya aku juga pengen nge-YouTube juga. Kalau menurutku setiap orang tua ya harus punya prinsip untuk anaknya. Kan menanamkan nilai kebaikan, nilai agama juga. Ya caranya dengan cara belajar itu tadi. Kalau aku di Ibrahim nanamin sikap disiplin tuh kayak habis mainan itu dikembalikan, habis makan ya sampahnya dibuang di tempat sampah, terus waktu mandi bajunya dia harus taruh di tempat kotor itu tadi. Kalau nilai agama ya waktu sholat, Ibrahim juga aku ajain wudu, ikut sholat, ngaji, dengerin ya Him, kayak gitu. Kita sebagai orang tua nggak cuma ngomong aja, juga harus nyontoin yang baik. Ya yang penting nggak usah baper aja sih. Kalau yang ngasih masukan ya ada aja, tapi membangun semangat ya. Maksudnya malah doain yang baik-baik aja. Kalau yang rasa-rasa nggak tahu deh. Yang banyak sementara ini makanan, skincare juga pernah, skincare anak, terus baju atasan pernah. Yang nggak aku jual itu aku terima. Terus ada lagi sekarang punya Ibrahim kan, sering juga Ibrahim dikasih dapat baju, mainan anak itu sering. Nggak semua aku terima. Jadi memang milih. Misalkan ya itu tadi baju. Kalau yang aku jual aku nggak terima sementara ini. Terus ada beberapa skincare itu juga aku nggak terima karena kan takut ya resikonya. Kalau yang bahaya-bahaya menurutku nggak cocok enggak. Tapi kan beda-beda ya. Kalau aku sih gitu, yang bener-bener tak pakai aku share. Kalau makanan juga pernah itu tuh menurutku sih harga sama misal produknya kekecilan apa gimana itu aku kembalikan, aku bayar. Soalnya menurutku aku nggak mau kalau semuanya tak upload. Kalau nggak bener-bener enak apa gimana review jujur, nggak cuma karena yang penting dapat endorse gitu. Tips stres buat orang-orang kan beda-beda kali ya. Kalau aku ya wes main sama anak, nonton film. Ibu-ibu juga butuh hiburan. Jadi sekolah tinggi-tinggi buat apa? Cuma jadi ibu rumah tangga gitu kan. Emang salahnya apa kalau jadi ibu rumah tangga? Kalau menurutku ya malah bagus kan orang yang berpendidikan tinggi terus jadi ibu rumah tangga, nggak ada salahnya juga. Menurutku orang yang berpendidikan tinggi itu kan udah sering belajar secara kompleks. Jadi nanti kalau di rumah tangga juga dengan cepat belajar tentang rumah tangga. Karena rumah tangga itu kan juga macam-macam. Kita belajar keuangan, belajar anak, belajar emosi jiwa ibu itu penting juga sih. Kadang bikin marah-marah. Jadi mau pendidikan tinggi atau rendah, kalau menurutku yang penting itu mau belajar itu tadi. Ya kalau ada yang bilang apa-apa juga nggak usah dipikirin gitu sih. Nggak usah baper. Toh mereka juga kalau dampaknya negatif kan menu-menuin pikiran kita aja nggak penting, mending nggak usah dipikirin. Beda-beda ya wanita ini. Kalau aku enggak sih, karena memang dari awal sebelum nikah pun sudah ngomong kalau nggak jadi wanita kantoran, emang kalau mau kerja pun di rumah aja. Jadi emang dari awal udah sama-sama kompromi kalau aku jadi ibu rumah tangga mau kerja ya udah di rumah aja yang bisa dikerjain. Ya buat semuanya itu yang harus ada niat dan tujuan yang kuat dulu. Terus belajar cara jadi entrepreneur tadi gimana, belajar jadi content creator tadi kayak gimana. Terus coba dicari kesenangannya apa, yaitu yang kesenangannya dibuat jadi konten aja. Terus yang penting lagi ya harus konsisten sama disiplin tadi. Biasanya kan cewek lihat komentar pedes sedikit, ini kok gini baper, jadi enggak, wis biasa aja, namanya juga konsumen, harus ditangani dengan baik. Terus belajar FBS, dulu pernah bisa, terus sekarang ganti-ganti karena kan itu selalu ganti terus ya sistemnya dari Facebook. Ya udah, sekarang kadang yang iklanin tetap suamiku, aku yang di Instagram. Ya sekarang harus cari juga sih, tren. Kalau zaman sekarang ikutin tren yang lagi viral apa, biasanya juga cepet naiknya.